Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang adab dan tata cara buang air kecil atau besar yang ada dalam kitab-kitab fikih. Mari kita lihat teman-teman bagaimana keterangan yang ada dalam kitab fikih. Sebagian ini saya ambil dari kitab Nihayatuz Zain. Maksudnya sebagian ada beberapa tata cara yang ada dalam kitab-kitab lain yang tidak disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain. Saya ambil dalam kitab Nihayatuz Zain juz 1 halaman 17 sampai 18. Wa min adabi qadil hajah, dan di antara tata krama orang yang mau qadil hajah, menekani hajat, buang air kecil atau air besar, ay yuqaddima yusrahu fi duhuli mahalli qada'il hajah, mendahulukan kaki kiri di saat masuk ke tempatnya qadil hajah, wa yumnahu fil khuruji minhu, dan mendahulukan yang kanan ketika keluar dari tempat qadil hajah. Walau biwati ibrikin mathalan, walaupun hanya sekedar meletakkan ceret umpamanya. Wa ayyatamida yusrahu fil julusi liqada'il hajah, dan hendaknya berpangku kepada kaki yang kiri, menekan kaki yang kiri di saat duduk untuk qadil hajah. Wa ayyab'uda 'anin nasi, dan menjauh dari manusia, bihaitsu la yusma'u lil khariji minhu sautun, sekiranya tidak kedengaran suara, wala yusammu lahu rihun, dan tidak kedengaran baunya. Wala yabula fi ma'in raqidin, dan hendaknya orang itu tidak kencing di air yang diam. Wala fi mahabirihin, dan tidak juga di tempat bertiupnya angin. Wala fi tariqin nasi, dan tidak kencing atau berak di jalannya manusia. Wala fi mawadi ajulusihim, dan juga tidak di tempat-tempat mereka duduk. Wala tahta syajaratil muthmirati, dan tidak berak atau tidak kencing di bawahnya pohon yang berbuah, karena buahnya jatuh, siapa yang mau makan, ada beraknya umpamanya. Wala fit thaqbi, dan jangan qadil hajah di bolongannya bumi, takut lubangnya ular, lubangnya kala jengking. Wala fi makanin solbin, dan tidak qadil hajah di tempat yang keras, atos. Wala yakuna qaiman, dan tidak berdiri. Wala yandura ila farjihi wala ilal khariji minhu, dan tidak melihat kepada farjinya, dan juga tidak melihat kepada barang yang keluar dari farji itu. Beraknya tidak usah dilihat, tidak usah ditoleh-toleh wis. Wala ya'batha biyadihi, dan tidak bermain dengan tangannya, main-mainan. Wala yaltafita yaminan wala shimalan, dan jangan menoleh kanan dan kiri. Wala yastaqbilas syamsa walal qamar, dan jangan menghadap matahari atau bulan. Wala sohrata baital maqdis, dan baital maqdis juga. Sohra itu padang saharanya. Wala yadkhulal khala'a hafiyan, dan orang yang qadil hajah jangan masuk jamban, jangan masuk WC dalam keadaan kaki telanjang, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Wala maksyufar ra'si, dan juga dalam keadaan kepala terbuka, artinya tidak ada penutup kepalanya. Jangan masuk ke jamban, jangan qadil hajah dalam keadaan tidak memakai penutup kepala. Wala yatakallama, dan jangan ngobrol pada saat qadil hajah, omong-omongan.
Wala yastanjiya bil ma'i fi mahalli qada'il hajah. Dan tidak, artinya hendaknya tidak istinja bersesuci dengan air di tempatnya dia qadil hajah. Bal yantakilu minhu illa fi makanil muaddah li qada'il hajah. Bahkan hendaknya dia itu pindah dari tempat qadil hajah itu kalau pakai air. Illa fil makanil mu'addali qada'il hajah, kecuali memang tempatnya disiapkan untuk qadil hajah, bersuci di situ. Wisi-wisi modern pada saat ini tidak apa-apa. Wala yantakilu minhu, maka tidak apa-apa. Tidak pindah dari tempat itu saat bersuci dengan air. Wa yastabri'a minal bauli bihasabi adatihi, dan hendaknya orang itu berusaha menuntaskan kencing sesuai kebiasaannya. Menuntaskan, usaha untuk menuntaskan, ada dengan cara berdehem, diurut-urut, dipijit-pijit dan umpamanya dan seumpamanya ya. Fa inna adatal insan takhtalifu, karena kebiasaannya manusia itu beda-beda di saat untuk menuntaskan kencing. Wa idza sarat adatus syahsih annahu la yanqati'u bauluhu illa bil istibra wajib dzalik. Apabila adatnya seseorang sudah menjadi adat baginya bahwa kencingnya tidak akan tuntas kecuali dengan cara istibra, dengan cara menuntaskan, dengan cara diurut-urut, dehem dan sebagainya, wajib dzalik, maka menuntaskan itu hukumnya wajib fi haqqihi, bagi orang itu, karena sudah dipastikan kalau tidak dituntaskan tidak bisa berhenti, wajib hukumnya. Wa yaqula kullu man dakhala al-khala'ah bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hendaknya orang yang masuk kepada jamban, kepada WC, membaca doa bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma, du Allah, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya berlindung kepadamu, minal hubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan-setan perempuan. Wa idza kharaja qadil hajah yaqulu, apabila orang yang qadil hajah keluar, hendaknya mengatakan doa ghufranak, dengan meminta ampunanmu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'annil adza wa afani, yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menyehatkan aku. Wa yajibul istitaru an aini may yahrumu nadruhu, dan wajib membuat satir penghalang, satir penutup dari pandangannya orang yang haram untuk melihat orang lain, ajnabi, bukan saudaranya, itu harus menutup, membuat penutup. Jangan merobeol di sungai tanpa penutup. Wa yajibu tarku istiqbalil kiblati, wajib meninggalkan, wajibu tarku istiqbalil kiblati, wajib meninggalkan menghadap kiblat, artinya tidak boleh menghadap kiblat, wajib. Wastidbariha, dan juga membelakangi kiblat, hala qada'il hajah, ketika qadil hajah. Fi ghairil mu'addal dzalik, kecuali tempatnya itu disediakan untuk qadil hajah. Jadi yang tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu di selainnya tempat yang disiapkan untuk qadil hajah, seperti wisi-wisi yang sekarang tertutup, tidak apa-apa walaupun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa yukrahu ayyabula fil ma'il jari lailan, dimakruhkan kencing di air yang mengalir pada waktu malam. Wa fil ma'ir raqidi mutlaqan, dan di air yang diam secara mutlak, baik malam atau siang. Wa mahallul karahati,
In kanal ma'u mubahan, lah dimakruhkan kencing di air yang mengalir dan air yang diam ini dihukumi dengan makruh apabila airnya itu mubah. Siapa saja boleh memakai air itu. Au mamlukan lahu, atau miliknya sendiri, tidak apa-apa. Fa in kana al-ma'u musabbalan au mamlukan li ghairihi harumal baulu fihi illa bi idznil malik. Apabila airnya itu memang disediakan atau dimiliki oleh orang lain, maka hukumnya haram kencing di air tersebut kecuali dengan izinnya orang yang punya. Wa ayyabula fi mahalli istighalihi, dan dimakruhkan juga kencing di tempatnya dia mandi. Fa innahu yaqa'u fil waswas, karena bisa menimbulkan waswas, kecuali tadi sudah tempatnya memang disediakan khusus untuk itu. Kencing di tempatnya dia mandi. Kalau sekarang jeding-jeding memang khusus. Kalau dulu mungkin sanitasinya tidak lancar, mandi di situ, kencing di situ. Kalau sekarang sanitasinya kan lancar, artinya pencairannya cepat, jadi habis kencing langsung disiram, bersih lagi. Diteruskan, fa innahu yaqa'u fil waswas wa yahrumu qada'ul hajati 'alal qabri wa fil masjid. Haram qadil hajah, buang air kecil, buang air besar di atas kuburan, wa fil masjid, dan di dalam masjid. Walau fi ina'in, walaupun diwadai, umpamanya kencing dalam masjid pakai plastik, aman, tidak akan kena masjidnya, tidak akan cipratan, umpamanya, tetap haram walau fi ina'in. Tambihun, ada sebuah peringatan. Lau kana mustanjan bil ahjari haruma alaihil jima'u qabla ghuslidz dzakar wa illam yajidil ma'ah. Apabila seorang laki-laki itu istinja, bersesuci dengan batu saat kencing, setelah kencing dia istinja dengan batu, haram baginya melakukan jima sebelum mencuci dzakarnya dengan air, walaupun tidak menemukan air. Artinya bagaimana? Ya nunggu sampai menemukan air, dicuci baru boleh jima istrinya. Naam, memang iya, itu hukumnya haram berjima sebelum mencuci air bagi orang mencuci dengan air bagi orang yang istinja memakai batu. Tapi in khafaz zina kana udhran, apabila orang itu takut melakukan zina, syahwatnya memuncak, kalau tidak disalurkan kepada istrinya bisa-bisa berabe, maka itu adalah udzur baginya. Artinya boleh dah apa-apa walaupun tidak dicuci. Walau kana farjul mar'ati mutanajjisan, apabila farjinya seorang perempuan najis, orang perempuan tidak cewek umpamanya, au kana mustanjatan bil ahjar, atau perempuan itu istinja memakai batu, statusnya kan hanya ma'fu saja. Harum 'alaiha tamkinul halil qabla tathhirihi, haram bagi perempuan tersebut memberi kesempatan lelaki halalannya untuk berjima sebelum mencuci farjinya. Wala tu'addu bi adamit tamkin nashizatan, dan walaupun tidak memberikan kesempatan itu bagi dia itu sebenarnya nusus sebenarnya, tapi dalam masalah ini, ketika farjinya itu najis atau ketika dia istinja memakai batu, dia tidak memberikan kesempatannya pada suami untuk menjima, itu tidak tergolong nusus, tidak tergolong tidak mau diajak senang-senang suaminya. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita, menjadi amal yang berkesinambungan di akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.